Baiklah, untuk kali ini kita akan belajar bersama tentang uji pair sample t-test atau uji t-test yang berpasangan. Uji pair sample t-test ini merupakan bagian dari uji hipotesis, komparatif, atau uji perbandingan. Data yang digunakan dalam uji pair sample t-test umumnya berupa data berskala interval atau rasio. Nah, uji pair sample t-test ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel atau dua kelompok yang saling berpasangan atau berhubungan. Jadi biasanya yang dipakai adalah pre dan post test. Ini adalah sebagai contoh kasus penelitian. Jadi peneliti ingin mengetahui apakah ada pengaruh review skill terhadap nilai praktikum ANC pada mahasiswa PSIK FKUB. Tes pertama dilakukan sebelum mahasiswa menjalani review skill, kemudian tes kedua dilakukan setelah mahasiswa menjalani review skill. H0 yang kita ambil yaitu tidak ada perbedaan rata-rata nilai praktikum ANC antara pre dan post review skill pada mahasiswa PSIK FKUB. Dan H1-nya yaitu ada perbedaan rata-rata nilai praktikum ANC antara pre dan post review skill pada mahasiswa PSIK FKUB. Ini adalah tabel data dari 13 mahasiswa yang diukur, satu mahasiswa diukur pre dan post testnya. Jadi mereka dinilai praktikum ANC, kemudian dilakukan review, kemudian dilakukan penilaian lagi yaitu post test. Jadi pre-test sebelum review, kemudian dilakukan review, kemudian post test setelah review. Karena ini adalah uji parametrik, maka yang harus kita lakukan yaitu pada data ini harus berdistribusi normal. Caranya adalah kita masukkan data. Ini adalah contoh dari data yang tadi. Saya masukkan ke dalam SPSS. Maka kita masukkan untuk uji normalitasnya. Ini nilainya untuk kita isi di name ini nilai sama pre dan post test. Ini untuk kelompok. Yang pertama nilai ini adalah nilai yang diperoleh. Kemudian pre dan post test ini adalah untuk kelompok pre dan kelompok post test. Nah, jadi ini yang di value, yang di kelompok ini saya tulis yang satu ini adalah kelompok pre-test, yang kedua adalah kelompok post-test. Kemudian untuk measure-nya ini yang pertama yaitu scale. Kemudian untuk yang kelompok pembagian kelompoknya yaitu nominal. Selanjutnya di data view-nya kita isi untuk uji normalitas seperti yang sudah kemarin. Ini kita isi seperti ini. Yang satu adalah yang kelompok pre-test, yang nomor 2 adalah kelompok post-test. Selanjutnya kita lakukan uji normalitas. Mungkin agak berbeda dengan yang kemarin. Uji normalitas yaitu yang pertama kita klik Analyze, kemudian Deskriptif Statistik, kemudian Explore. Kemarin ada yang menanyakan seperti ini ya. Karena ini memang jumlah sampelnya kan hanya 13, terlalu sedikit. Sehingga kita menggunakan yang ini yang pakai Spirowick ya. Jadi tidak menggunakan yang kita gunakan bukan Kolmogorov-Smirnov. Kalau Kolmogorov-Smirnov ada yang mengatakan sebaiknya minimal 50. Nah, kita klik explore. Nah, ini adalah aslinya ini yang nilai pre dan post test ini kan yang berpengaruh sehingga kita masukkan ke dependent list. Kemudian yang kelompok ini kan faktornya. Kita masukkan di sini. Kemudian setelah itu kita klik plot. Nah, di plot ini kita klik yang terutama ini normality plot
with test, kemudian stem and leaf, kemudian vector level together, kemudian ini continue. Kemudian setelah itu ini yang bot ya, kemudian kita klik OK. Ya, ini adalah hasilnya. Yang perlu kita baca adalah di sini. Ini akan muncul Kolmogorov Smirnov sama Sapirowicz. Cuma yang kita pakai adalah yang Sapirowicz ini. Baik yang pretest yaitu nilainya 0,345 berarti lebih besar dari 0,05 dan kelompok post-test 0,114 berarti lebih besar dari 0,05. Sama-sama lebih besar dari 0,05. Karena ini adalah jumlahnya sampelnya adalah 13, maka kita pakai ini. Kalau di sini DF-nya sekitar 50, kita lebih baik menggunakan yang Kolmogorov. Kita baca yang di kolom Kolmogorov Smirnov. Karena ini kecil, maka kita pakai yang Sapirowicz. Nah, kalau sudah tahu, kalau ini berarti kita tahu bahwa data yang akan kita olah menjadi data t-test yang berpasangan atau pair t-test ini adalah data yang sudah berdistribusi normal. Sehingga selanjutnya kita lakukan uji t-test. Kita masukkan data seperti ini. Mungkin beda dengan yang normalitas. Ini data view-nya. Kemudian ini data view-nya, ini variabel view-nya. Kemudian kita data view-nya kita masukkan pre dan post test berdampingan. Ini ada 13 responden. Kemudian langkah yang kita lakukan, yang pertama, untuk uji t-test yang berpasangan atau pair t-test, analyze, kemudian correlate mean, kemudian pair sample t-test. Nah, di sini aslinya tuh gini. Sorry. Aslinya adalah pretest masuk ke variabel 1, post-test masuk ke variabel 2. Kemudian kita klik option. Nah, ini adalah yang kita pilih adalah derajat kepercayaannya adalah 95%. Kemudian ini klik yang exclude case analysis by analysis. Kemudian kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Maaf ya, diulang lagi ya. Nah, ini adalah hasilnya. Bisa dilihat bahwa di sini rata-rata untuk min-nya, rata-rata dari pretestnya adalah 54,62, kemudian post-testnya adalah 67,69. Kalau dilihat dari angka ini, tentu saja sudah terlihat ya kalau memang ada perubahan. Namun demikian, yang harus kita lihat lagi adalah kita lihat di pair sample test. Di sini terlihat bahwa ini kalau kita mau menggunakan nilai T juga boleh untuk menganalisa hasil ini.
Atau kita menggunakan ini juga boleh. Kalau menggunakan T ini berarti kita dengan menggunakan DF ini 12. Karena 13 minus 1 atau N minus 1. Namun lebih banyak menggunakan eh, untuk kemaknaan atau alfa 0,05 di sini dihasilkan dari uji ini adalah 0,02. Untuk itu berarti H0-nya ditolak, H1 diterima, yaitu ada perbedaan rata-rata nilai praktikum ANC antara pre dan post review. Atau dalam artian bahwa ada pengaruh review skill terhadap peningkatan nilai praktikum ANC pada mahasiswa PSIK